Untuk anak sudah sadarkan diri, meskipun tinggal 2 orang, yaitu adik dan kedua mertua sama yang kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih sudah mampir di video ini, tolong dibantu like dan subscribe-nya. Pak Jaka, seorang kakek 75 tahun warga Kampung Ambaraya, Desa Sukadana, Kecamatan Pager Agung, Kabupaten Tasikmalaya, Sabtu pagi tanggal 19 Juli 2025 yang sedang menikmati secangkir kopi di sekitar pukul 5:30 dikagetkan dengan suara teriakan minta tolong dari arah rumah Pak Omo tetangganya. Tapi tidak lama kemudian, suasana kembali sepi, terlalu sepi malah. Karena merasa curiga, Pak Jaka bergegas ke arah rumah Pak Omo. Tampak Pak Omo terbaring tidak berdaya di ruang tengah rumahnya. Warga pun segera melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian setempat. Dan setelah dilakukan pengecekan, total korban ada 5 orang. Alhamdulillah semua masih bernafas meski kondisi sangat kritis. Mereka pun segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Tetangga segera menemukan sebuah keanehan saat itu juga. Karena kemarin ada 6 orang yang menghuni rumah Pak Omo. Lalu kenapa sekarang hanya ada 5 orang di dalam? Kemudian apa yang telah menimpa Pak Omo keluarga di Sabtu pagi itu dan siapakah pelakunya? Sobat Mbak Tiwul, kita ikuti sebuah kisah kasus dari Tasikmalaya, Jawa Barat ini sampai akhir ya. Pak Omo dan Ibu Ida adalah sepasang suami istri yang tinggal di sebuah rumah berdinding warna hijau di Kampung Ambaraya, Desa Sukadana, Kecamatan Pagarageng, Tasikmalaya. Salah satu anak mereka yang bernama Risma sudah memiliki keluarga sendiri. Suami Risma bernama Aceng, usianya 29 tahun. Dan dari pernikahan Risma dengan Aceng ini, Pak Omo mendapatkan seorang cucu perempuan yang bernama Iris dan baru berusia 1 tahun di 2025. Pasti lagi lucu-lucunya ya sobat. Dan semenjak menikah, Risma ikut tinggal bersama sang suami, tapi masih sering berkunjung dan menginap di rumah orang tuanya. Seperti pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025 kemarin, Risma menginap di rumah orang tuanya yaitu Pak Omo dan Bu Ida. Dan saat itu Risma juga mengajak Iris sang anak serta Aceng suaminya untuk ikut menginap. Seketika suasana rumah Pak Omo dan Bu Ida jadi lebih meriah sobat. Ada total 6 orang yang tidur di sana saat itu. Pak Omo dan Bu Ida, Adit yaitu adik dari Risma, serta Risma suami dan anaknya. Tetangga kanan kiri Pak Omo juga mengetahui bahwa saat itu Risma sekeluarga sedang menginap di rumah tersebut. Mereka pun juga mengenal sosok Aceng si suami dari Risma ini, di mana mereka mengenal Aceng sebagai sosok yang pendiam dan tidak banyak bergaul. Dan ada sebuah desas-desus kecil yang beredar yang mengatakan bahwa Aceng kurang waras sobat. Sering pergi meninggalkan rumah secara tidak jelas, kemudian kembali lagi ke rumah setelah beberapa waktu. Tapi ya yang namanya desas-desus di tetangga bisa jadi benar, bisa jadi tidak benar ya. Kemeriahan suasana rumah Pak Omo seketika berubah pada Sabtu pagi tanggal 19 Juli 2025 di mana sekitar pukul 5:30 pagi terdengar suara teriakan orang meminta tolong dari dalam rumah hijau tersebut. Tetangga dekat Pak Omo yaitu Pak Jaka yang sedang menikmati secangkir kopi pagi pun terkejut ketika mendengar teriakan tersebut. Dan lebih terkejut lagi karena teriakan itu tidak terdengar sesaat kemudian. Merasakan adanya bahaya yang terjadi, Pak Jaka bergegas meninggalkan kopinya dan berjalan cepat ke arah rumah Pak Omo. Saat pintu berhasil dibuka, Risma, anak dari Pak Omo, berjalan keluar rumah dengan kondisi kepala penuh cairan merah dan semakin terkejut lagi saat Pak Jaka melihat ke dalam. Tampak tubuh Pak Omo terbaring bersimbah cairan merah di ruang tengah rumahnya. Pak Jaka pun segera memanggil para warga untuk memberikan pertolongan termasuk sang kepala desa dan mereka juga segera melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian setempat. Setelah tim kepolisian datang, mereka menemukan bahwa ada total 5 orang yang menjadi korban penyerangan di dalam rumah tersebut, yaitu Pak Omo,
Bu Ida, Adit, Risma, dan Iris. Tapi syukur alhamdulillah kelimanya masih bernafas. Tapi kondisi Pak Omo dan Bu Ida serta Adit kritis sekali sobat. Mereka pun segera dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo. Sedangkan Risma yang masih dalam kondisi sadar dibawa ke klinik kesehatan di daerah Suralaya. Dan Iris, sang anak sang bayi 1 tahun itu juga dalam kondisi memprihatinkan, langsung dibawa ke Rumah Sakit Prasetya Bunda Kecamatan Indihiyang. Setelah mendapatkan pertolongan di rumah sakit, alhamdulillah Risma dan Iris segera membaik dan dalam kondisi sadar. Tapi Pak Omo, Ibu Ida, dan Adit masih belum sadarkan diri. Bekas-bekas serangan sajam ada di berbagai bagian tubuh mereka. Pak Omo di bagian kepala dan tangan, Bu Ida di bagian leher dan tubuh, sedangkan Adit di bagian kepala. Untuk anak sudah sadarkan diri, meskipun tinggal 2 orang, yaitu adik dan kedua mertua terutama yang kudus. Selanjutnya untuk pelaku masih dalam penyelidikan pihak kepolisian dari Polres Tasikmalaya Kota. Sementara para korban mendapatkan perawatan, polisi segera melakukan penyelidikan untuk kasus ini. Mereka memeriksa seluruh penjuru rumah dan tampak banyak cipratan cairan merah di dinding serta lantai, seolah pelaku memiliki sebuah dendam kepada keluarga Pak Omo. Tapi siapa yang tega melakukan hal ini? Dan dari hasil keterangan dari saksi-saksi sekitar termasuk sang kepala desa Pak Imin, sang tetangga Pak Jaka, termasuk Risma, korban yang masih dalam kondisi sadar, pihak kepolisian dapat dengan cepat menentukan seorang terduga pelaku, yaitu satu-satunya anggota keluarga yang menginap di rumah tersebut yang tidak ditemukan di dalam rumah pada Sabtu pagi itu, yaitu Aceng, sang menantu. Lalu kemana ya perginya Aceng? Inilah yang kemudian menjadi tugas besar dari pihak kepolisian. Para tetangga Pak Omo juga turut mencari keberadaan si Aceng ini. Mereka membantu dengan sukarela menyisir area-area kebun di sekitar mereka, menyebarkan foto Aceng ke media sosial dan meminta kepada orang-orang yang melihat sosok seperti di dalam foto tersebut untuk segera melapor ke polisi karena dikhawatirkan bisa melakukan penyerangan kepada orang sekitar bila masih berkeliaran. Semua upaya mereka lakukan demi bisa menemukan Aceng. Namun sayangnya sobat, di hari Sabtu itu Aceng belum terlacak keberadaannya. Pencarian pun berlanjut sampai keesokan hari, Minggu tanggal 20 Juli. Sementara warga desa Sukadana melanjutkan pencariannya, ada seorang warga desa Sukamaju yang berjarak sekitar 5 km dari desa Sukadana bernama Teddy, usia 42 tahun, sedang melakukan perburuan di sebuah kebun di kampung Ciakar, Sukamaju hari Minggu pagi itu. Di tengah-tengah perburuannya, Teddy dikagetkan dengan adanya sesosok tubuh pria yang terbaring di atas rerumputan. Setelah didekati, ternyata pria tersebut dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa dengan bekas serangan sajam di leher. Dan di samping tubuhnya ada sebuah sajam yang terkena noda cairan merah juga. Teddy pun segera melaporkan penemuannya itu kepada warga dan juga pihak kepolisian setempat. Tidak lama berselang, tim kepolisian pun datang ke kebun tempat ditemukannya sosok pria tadi. Tidak ditemukan tanda pengenal diri. Dan setelah dilakukan identifikasi lebih lanjut, sebuah kabar bagus sekaligus buruk pun mereka dapatkan. Kabar baiknya adalah ternyata pria tersebut benar si Aceng, orang yang dari kemarin mereka cari. Dan kabar buruknya adalah karena pihak kepolisian tidak akan bisa melakukan pemeriksaan kepada Aceng apa motif melakukan penyerangan kepada satu keluarganya kemarin. Dan dari kondisi tubuh Aceng dipastikan bahwa dia kehilangan nyawanya karena bundir menggunakan sajam yang sama yang dia gunakan untuk menyerang keluarganya kemarin. Dan diduga Aceng melakukan penyerangan tersebut adalah karena dia seorang ODGJ. Jadi tanpa ada alasan yang jelas, hanya karena mungkin sedang kambuh pada waktu pagi itu. Waduh, untuk kepastian ada atau tidaknya motif mungkin nanti bisa digali lebih lanjut dengan meminta keterangan dari para korban ya. Kita doakan bersama-sama semoga Pak Omo, Bu Ida, dan Adit yang kemarin kritis bisa segera pulih kondisinya, sehat kembali. Amin.
Demikian sobat, kisah kasus kita kali ini, sebuah kasus yang bikin campur aduk perasaan ya. Lega karena para korban selamat meski sempat ada yang kritis, tapi sedikit kecewa karena pelakunya melakukan bundir hingga tidak bisa dimintai keterangan dan dimintai pertanggungjawaban. Kalau pendapat sobat semua mengenai kasus ini bagaimana? Adakah yang juga pernah memiliki pengalaman yang mirip dengan yang dialami oleh Risma, yaitu memiliki pasangan yang merupakan pasien ODGJ? Karena setahu Mbak Tiwul, ODGJ itu ada levelnya dan ada obatnya yang harus diminum setiap hari agar tidak kambuh gangguannya hingga dia tetap bisa melakukan kegiatan sehari-hari seperti orang biasa. Boleh tulis pendapat dan juga pengalamannya di kolom komentar ya. Terima kasih buat sobat semua yang menyimak sampai akhir. Jangan lupa like-nya dan sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.